Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, tidak seperti biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat di musim panas dan suasana panas di sekitar bulan Ramadan, beliau beriklan, saya akan menunaikan umrah, kata Rasulullah. Siapa yang mau ikut silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Ini tumben Bapak Ibu. Biasanya Rasulullah kalau hendak bepergian itu merahasiakan kemana perginya. Maka terjadilah perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Kali ini Rasulullah mengabarkan, kalimatnya jelas, akan umrah. Maka penduduk Madinah terpecah menjadi 3. Ada yang yakin tanpa bertanya, saya ikut ya Rasulullah. Dan terkumpullah orang sejumlah 1.399 orang. Yang kedua, yang ragu-ragu, ikut tidak, kalau tidak ikut nggak enak, kalau ikut belum tahu kemana. Orangnya satu, orang munafik, namanya Ja'ad bin Qais. Maka berangkatlah 1.400 orang bersama Rasulullah. Dan ini hikmah Allah, baru kali ini Rasulullah melakukan perjalanan jauh, ada orang munafik satu di dalam satu rombongan 1.400 orang. Kalau golongan 3 jelas mereka tidak mau ikut karena memang belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi nanti di kisah terakhir mereka akan menyesal yang tidak ikut. Maka Rasulullah berangkat dengan tujuan jelas umrah, sehingga menggunakan pakaian ihram, kemudian membawa hewan hadyu. Hadyu itu hewan yang memang disengaja dan diniatkan untuk kurban. Dan ini kebiasaan Rasulullah beserta para sahabat, 6 bulan sebelum berkorban sudah menyiapkan hewannya. Bapak Ibu kalau mau meniru Rasulullah, siapkan dari sekarang. Ini sudah Ramadan, nanti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gak ada 4 bulan lagi. Rasulullah 6 bulan sudah menyiapkan, sudah beli dulu, digaduhkan atau digemukan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dibebani. Itu syarat hewan yang mau dikorbankan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berniat korban, hewannya sudah disiapkan, tidak boleh dinaiki, tidak boleh dipakai untuk membajak sawah, tidak boleh dibebani, harus benar-benar disiapkan kurban sampai hewannya gemuk, bukan kurus, apalagi bengkering. Di tempat kita kadang mendadak, besok itu korban baru beli, carinya yang murah daripada tidak korban. Naudzubillah min dzalik. Kurbanlah yang terbaik, disiapkan dari sekarang.
Rasulullah mengajarkan dalam peristiwa ini sudah menyiapkan membawa hewan hadyu. Jadi rombongan umroh naik kuda, naik onta sambil giring, gandeng hewan-hewan kurbannya yang memang diniatkan untuk hadyu sebagai persembahan Idul Kurban. Bapak Ibu sekalian, informasi berangkatnya Rasulullah menuju umroh, beritanya sampai terdengar di kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy heboh. Suasana sedang panas. Jadi musim kala itu musim terpanas sampai 50 derajat. Suasana juga panas. Bagaimana tidak panas? Di perang Badar pasukan kafir Quraisy kalah. Sangat tragis. Muslim hanya berjumlah 313 mengalahkan kafir Quraisy 1070 tokoh terkemuka tewas semuanya, termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, semuanya tewas. Dilanjutkan tahun berikutnya, memang di perang Uhud pasukan kafir Quraisy menang, memang. Tapi perang Uhud kan ada 3 fase, menang, kalah, menang. Di fase kedua memang Muslim kalah, tapi di fase ketiga dengan sisa-sisa pasukannya Rasulullah menantang kaum kafir Quraisy di Hamrat Azad, satu gurun padang pasir berwarna merah yang pasirnya menyedot. Disitulah Abu Sufyan tidak berani menantang sisa-sisa pasukan kekalahan Muslim di perang Uhud. Maka tersebar berita di seantero penjuru Jazirah Arabia kalau kafir Quraisy, Abu Sufyan tidak berani melanjutkan peperangannya. Sehingga memang secara fisik perang dimenangkan oleh kafir Quraisy, tapi berita yang tersebar di penjuru dunia ketika itu yang menang adalah pasukan Muslim, walaupun sisa-sisa pasukannya banyak yang menjadi korban, terluka parah. Ditambah perang Khandaq atau perang Ahzab, 10.000 pasukan koalisi gabungan Yahudi dan Arab Saudi, Arab Mekah ketika itu tidak mampu menghancurkan Madinah yang di dalamnya hanya ada 1.000 pasukan. Awalnya 3.000, yang 2.000 mundur semua, orang-orang munafik itu. Ketika melihat pasukan musuh 10.000, orang-orang munafik mundur. Sehingga pasukan Nabi tinggal 1.000 di dalam Madinah. Ditambah lagi di dalam Madinah ada pengkhianatan dari suku Quraidah yang jumlahnya 1.000. Pasukan Nabi berkurang lagi sampai tinggal 300 di dalam Madinah, harus berhadapan di luar Madinah sudah dikepung 10.000 pasukan, di dalam Madinah 1.000 dari suku Bani Quraidah. Keadaan sangat kritis sekali. Dan akhirnya 10.000 plus 1.000 di dalam tidak mampu menghancurkan Madinah. Maka betapa jengkelnya orang-orang kafir Quraisy ditambah sekutu-sekutunya. Nah, mendengar berita Nabi hendak umroh, mereka tanda tanya besar. Orang-orang munafik pun yang di dalam Madinah provokasi, menyebarkan berita Rasulullah ngapain umroh? Tahu suasana sudah panas, mereka sudah jengkel nggak bisa ngalahkan Muslim di Madinah. Kenapa umroh? Ini orang munafik seperti itu. Tipe-tipe seperti ini di tempat kita biasanya ada. Ngapain ke masjid hujan-hujan, enak di rumah tidur. Wonten-wonten mau yang ini? Ada. Wong mboten-mboten iki. Ora mangkat wong iki. Ada. Gak usah sholat di sana, sepi, gak ada jamaah, sana aja ramai, takjilannya enak. Wonten-wonten wong yang ini? Oke, wong pundi? Ora mangkat. Wonten Bapak Ibu, tapi Nabi tetap berangkat sekalian menguji siapa yang imannya tebal, siapa yang tidak. Jadi semakin jelas orang itu. Maka berangkatlah Nabi, ditambah orang kafir Quraisy setelah mendapatkan berita juga menyiapkan pasukan perang lengkap dengan senjatanya, tombak, panah sejumlah 3.000 untuk menghadang rombongan Nabi yang hendak umroh
yang hanya menggunakan kain ihram. Memang bawa pedang, tapi pedangnya dikalungkan di binatangnya, bukan di lengan sebelah kanannya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ke Arab membawa pedang jangan ditaruh di lengan kanan. Tradisi di sana kalau ada orang bawa pedang di tangan kanan, lengan kanan, niku ngejak gelut, ngejak perang. Tapi kalau dicandalkan, dikalungkan di hewannya, aman. Nah, maka berangkatlah Nabi. Ada seorang intelnya Nabi yang memberitahukan kalau kafir Quraisy juga sudah mempersiapkan menghadang agar jamaah umrohnya Nabi tidak berangkat atau tidak sampai. Karena kalau sampai Bapak Ibu itu bahaya, akan menjatuhkan nama baik kafir Quraisy. Ada daerah yang disebut haram, haramain. Ada dua wilayah, Mina sama Musdalifah. Kalau rombongan Nabi berhasil memasuki lahan itu, daerah haramain, wilayah haram, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, dan dikhawatirkan agar menyebarkan berita kalau kafir Quraisy kalah, tidak bisa mengusir rombongan Nabi Muhammad. Tetapi kalau berhasil membunuh juga jelek namanya. Ini orang lagi umroh kok dibunuh, dipantai, diperangi. Jadi serba salah sebenarnya. Maka Bapak Ibu kalau besok umroh nopo haji dan masuk ke wilayah haramain, tidak boleh menganiaya apapun. Digigit nyamuk pun nggak boleh membunuh nyamuk. Jadi ya bawa autan saja. Ya, tidak boleh merusak tanaman, mencabut nggak boleh, motong kuku nggak boleh. Kalau di daerah haramain, wilayah haram itu nggak boleh, karena dimuliakan. Diharamkan artinya dimuliakan. Termasuk nonton TV nggak boleh. Informasi yang saya terima jamaah haji, kadang di sela-sela ibadah sempat nonton TV, sempat buka HP, buka YouTube, itu nggak boleh di wilayah haram. Jadi memang harus dilatih dari sekarang biar besok terbiasa. Karena Nabi tahu akan dihadang, maka Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan jalan lain, bukan jalan utama, menghindari dari cekatan pasukan kafir Quraisy. Maka ada sahabat yang menunjukkan jalannya lebih panjang memang, tapi naik turun lewat bukit, lewat pinggiran, semak belukar, yang tiba-tiba ternyata sudah sampai di depan wilayah haram. Jadi kalau dulu ada tanda-tandanya, benderanya putih, ya, entah sekarang sudah tidak ada, udah modern. Ini di zaman Nabi wilayah haram pakai tanda bendera putih. Kalau tempat kita Seripah, sana wilayah haram. Nah Bapak Ibu, tiba-tiba hampir saja masuk ke wilayah haram. Ya, ini kalau sudah masuk wilayah haram kan aman. Orang-orang gak bisa nyerang ini orang-orang kafir Quraisy. Hampir saja sampai, tinggal berapa langkah, tiba-tiba ontanya Nabi ngebrok. Ngebrok niku delosor, ya, duduk, gak mau jalan. Sahabat mendorong-dorong biar jalan nggak mau, yang di depan narik-narik juga nggak mau, sampai ada sahabat yang terucap kata-kata kurang baik, seperti kutukan, seperti laknat. Celaka kita, terjadi bahaya nanti di sini. Tapi kata Nabi, hentikan ucapanmu, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Karena ontanya nggak mau jalan, ngebrok, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk memasang tenda, membuat kemah seperti pramuka dan menginap di situ. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Apa masalahnya? Kafir Quraisy curiga ini benar-benar mau umroh atau ngejak perang. Kalau ngejak perang nggak mungkin, karena pakai baju ihram. Mau umroh, kenapa bawa pedang? Dan kenapa tidak masuk wilayah haram, hanya di sekitarnya saja? Mereka tidak tahu kalau itu gara-gara ontanya Nabi ngebrok. Maka pasukan kafir yang sudah siap dengan 3.000 pasukan
mencoba mencari informasi. Dikirimlah seorang utusan bernama Hudail. Hudail ini bukan orang asli Mekah, asli Hudail, yang wilayahnya sekitar pinggiran Mekah, tapi punya rumah di Mekah. Lalu diperintahkan mencari informasi, tanya Muhammad, benar-benar umroh atau ngejak perang? Maka Hudail datang, tanya kepada Nabi, ya Muhammad, apa rencanamu, umroh atau perang? Kata Nabi, umroh. Iya, kami pakai ihram, kami bawa hadyu. Masa bawa hadyu perang? Gak mungkin. Nah itu bawa pedang, jaga-jaga. Kalau di jalan ketemu singa, ketemu harimau, ketemu beruang, kan wajar bawa pedang. Lalu orang ini pulang, memberikan laporan kepada Abu Sufyan, pemimpin pasukan kafir Quraisy, memberi kabar kalau Nabi Muhammad memang benar-benar umroh, tidak ngajak perang. Abu Sufyan nggak percaya, lalu mengirim orang kedua, namanya Makras. Makras ini baru jalan beberapa langkah, Nabi tahu ini orang selalu bikin perkara, orang munafik yang selalu menyebarkan hoak, yang selalu memutarbalikan berita. Kita nanti bilang begini, dia lapor begitu. Kita bilang begitu, dia lapor begini. Dan benar saja, sampai di perkemahan Nabi, Makras hanya muter-muter saja, cuma lihat-lihat, gak nanya-nanya, gak ketemu, dan kembali lagi ke pasukan kafir. Lalu ditanya sama Abu Sufyan, informasi apa yang kamu dapatkan? Gak ada apa-apa, gak dapatkan. Maka Abu Sufyan marah, kamu datang tidak memberikan informasi. Lalu Abu Sufyan mengirim utusan yang ketiga, namanya Hudais. Yang pertama tadi namanya siapa? Hudail. Ini yang ketiga Hudais, utusan dari negeri Bani Habasah, rajanya Najasyi, rajanya Kristen. Tapi Hudais ini orang yang memuliakan hadyu. Jadi orang Kristen tapi memuliakan hadyu. Maka begitu sampai di perkemahan Nabi, melihat banyak hadyu, oh Nabi senang, oh ini orang baik ini. Maka semua hadyu dikeluarkan, ditaruh di depan tenda-tenda untuk menunjukkan betapa Nabi memang niatnya umroh. Maka Hudais ini kembali ke pasukan kafir dan memberikan kabar kepada Abu Sufyan kalau Muhammad benar-benar ingin umroh. Jangan diganggu, jangan disakiti. Beliau membawa hadyu. Kalau berani menyakiti saya, kata Hudais, pemimpin suku Habasah, akan kerahkan pasukan saya menghancurkan kafir Quraisy. Wah, hebat sekali ini. Padahal orang Kristen, tapi kepala sukunya Habasah yang pasukannya banyak, siap menghancurkan kafir Quraisy kalau hendak menyakiti Nabi Muhammad. Itu utusan yang ketiga. Abu Sufyan belum puas, mengirim lagi orang yang keempat, namanya Uqbah. Dan Uqbah ini Bapak Ibu, tokoh masyarakat, diplomasi, sering keliling dunia, mengunjungi raja-raja dunia, Raja Kisra di Persia, Raja Heraklius di Romawi, semua pernah dikunjungi. Karena bukan sembarang orang, dia mengatakan, ya Abu Sufyan, sudah 3 orang kamu utus, kamu tetap tidak percaya. Saya yang keempat, saya tidak mau main-main. Kalau memang mengutus saya, harus patuh pada keputusan saya. Kalau tidak, enggak usah nyuruh saya. Silakan. Maka berangkat Uqbah menuju ke perkemahan Nabi, mencari informasi, kejelasan Nabi akan umroh atau perang. Uqbah ini Bapak Ibu ahli strategi perang, suka mancing-mancing, membuat orang emosi. Sudah habis nih waktunya ini. Sambung nggih? Apa tak lanjutkan sebentar biar besok nyambungnya gampang. Ya ini yang 4. Setelah ini nggak ada utusan lagi. Jadi kafir Quraisy mengutus yang keempat, tapi nanti saya potong.
Sampai di depan Nabi, Uqbah ini memang niatnya memancing, membuat kemarahan. Hampir saja menarik jenggotnya Nabi. Itu cara orang Arab memancing kemarahan orang. Maka Bapak Ibu jangan coba-coba di Mekah, di Arab sana menarik jenggotnya orang. Rampung nanti urusan itu. Tapi di belakang Nabi ada Al-Mughirah. Al-Mughirah ini ponakannya Uqbah. Jadi orang kafir yang menghadap Nabi, yang diutus Abu Sufyan sebagai utusan keempat, memang datang ke depan Nabi dengan menggunakan baju macan. Bajunya dari kulit macan. Itu memang pakaian spesial yang digunakan orang-orang Arab ketika hendak bertempur. Jadi kalau sudah memakai baju macan, itu bertanda ngejagelut, tanding itu. Nah, di belakang Nabi sudah dipersiapkan ajudan Nabi. Nabi bilang pakai baju perang. Karena Nabi melihat Uqbah pakai baju macan, maka Nabi menyuruh Al-Mughirah pakai baju perang. Siap-siap buat jaga-jaga. Kan nggak apa-apa jaga-jaga daripada tiba-tiba membunuh. Karena posisinya sangat dekat dengan Nabi. Hanya satu pedang saja sudah bisa itu. Maka begitu Uqbah hendak menarik jenggot Nabi, Al-Mughirah dengan kecepatan pedangnya dipukul tangannya. Pakai pedang tapi terbalik. Jadi nggak putus tapi terasa sakit. Dan Uqbah mengatakan, berani sekali kamu memukulku. Siapa dia? Kata Uqbah. Nabi bilang, kamu tidak tahu siapa dia. Dia ponakanmu. Ponakannya Bapak Ibu, Al-Mughirah ponakannya Uqbah. Uqbah pamannya Al-Mughirah. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu. Karena nanti dua orang ini ada masalah. Ada latar belakang masalah sebelum kejadian ini. Insya Allah besok di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan. Tapi ini rangkaian awal terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang ketika itu ahli politik seluruh dunia pasti akan mengatakan dalam perjanjian itu umat Islam kalah. Karena nggak tahu. Tapi nanti berkesudahan dengan kemenangan pasukan muslim. Itu dikenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.